Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar muatan matematika tentang lingkaran ya. Salah satu dari bangun datar yaitu lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun yang sisinya memiliki jarak yang sama dari titik pusat lingkaran ya. Sisinya atau tepinya atau pinggirnya. Ini dia. Ini sisinya, jarak yang sama dari titik pusatnya. Ini titik pusat ya. Jadi ini yang disebut dengan lingkaran. Oke. Kemudian lingkaran ada yang disebut dengan jari-jarinya, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke sisi lingkaran. Disebut dengan jari-jari. Jadi ini yang menghubungkan titik pusat dengan sisi lingkaran. Jadi ini garis yang menghubungkannya, garis OB, garis OC, garis OA. Nah, itu disebut dengan jari-jari atau sering disebut ruji-ruji atau radius, disingkat dengan R. Ya, nanti pada saat mencari luas dan keliling, kita akan semakin kenal dengan radius atau R itu. Kemudian garis yang menghubungkan sisi lingkaran dan melalui titik pusat ya, menghubungkan sisi lingkaran. Ini maksudnya sisinya dari A ke B melalui titik pusat, disebutlah itu garis tengah, garis di tengah ya, dan nama lainnya diameter, disingkat dengan D. Jadi garis AB ya. Kalau garis AC melalui titik pusat enggak? Tidak ya. Dari sini dia di pinggir. Maka ini bukan diameter. Garis AC ini adalah tali busur ya. Bagaimana dengan OD? Apakah ini jari-jari? Bukan, karena tidak sampai ke sisi. Maka namanya apotenema. Nah, nama lain dari bagian lingkaran ada itu juring. Ini juring, yaitu ini bagian dari luas lingkaran ini yang berbentuk seperti segitiga tapi ada lengkungannya, yang mulai dari titik pusat lingkaran sampai ke sisi lingkaran. Kemudian ini yang tidak sampai ke titik pusat yang berwarna orange ini disebutlah ini tembereng. Kemudian yang garis biru ini dia nih, lihat nih, ada garis biru lengkung AC namanya busur. Yang garis biru ini namanya busur pendek. Kemudian yang dari A ke C juga, tapi yang dari atas ini namanya busur panjang. Oke, itu bagian-bagian lingkaran. Kemudian kita akan mencari keliling lingkaran. Keliling artinya pinggiran, ini yang garis merah ini ya, keliling atau tepian atau pinggiran. Cara mencari keliling lingkaran ini ada rumus, namanya pi kali D. D ini diameter, pi ini adalah ketetapan ya, pi kali D. Jika diketahui R-nya, maka R ini kita jadikan jadi diameter, yaitu 2 kali D. Nih kita lihat ya. Ini jari-jari atau R, ini dia OB, OA. Nah, mencari diameternya dari A ke B adalah 2 kali jari-jari. OA sekali, OB sekali. Ya, jadi jari-jari OA 1, jari-jari OB kedua. Maka 2 kali jari-jari dapatlah diameter AB gitu ya. Itu harus diingat ya. Itu harus benar-benar diingat. Nah, pi itu apa sih? Pi itu ketetapan. Nilai pi ada 2. Ada yang disebut 22/7, ada yang disebut dengan 3,14. Kapan mereka ini dipakai? 22/7 dipakai apabila jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Nah, 3,14 dipakai jika jari-jari atau R dan diameter atau D bukan kelipatan 7 atau tidak habis dibagi 7.
Oke. Nah, contohnya ini. Hitunglah keliling bangun di samping ini. Nah, kalau kita menghitung keliling ataupun luas nanti bangun datar, yang pertama kita lihat adalah apa yang diketahui pada bangun itu. Seperti gambar ini. Yang diketahui adalah 14 cm ya. Nah, 14 ini apa? Ini adalah jari-jari. Karena dari titik pusat sampai ke sisi lingkaran. Maka 14 itu adalah R. Ya. Kita disuruh mencari keliling. Keliling adalah V kali D. Nah, di sini nggak ada D. Maka seperti tadi harus dicari dulu D-nya. D yaitu 2 kali R. Ya. Maka D 2 kali 14 cm sama dengan 28 cm. Setelah itu baru kita cari keliling ya, yaitu V kali D. Maka K sama dengan 22/7 kali 28 cm. Nah, kenapa dipakai 22/7? Karena 28 itu adalah kelipatan 7 atau habis dibagi 7. Maka ini Ibu coret nih, ini artinya saling membagi. 7 dibagi 7 1, tapi Ibu nggak tulis 1 di sini. Nah, 28 dibagi 7 4 ini. 4 kecil ini yang seperti pangkat ini. Maka hasil terakhirnya 22 kali 4 sama dengan 88 cm. Itulah keliling bangun ini. Oke. Kemudian yang kedua. Nih, hitunglah keliling bangun ini. Nah, kita lihat di sini seperti tadi apa yang diketahui. Oh, udah diketahui D-nya 20. Kemudian kita pikirkan, oh 20 bukan kelipatan 7. Berarti kita pikirkan pi-nya apa yang dipakai? 3,14. Maka kita buat 3,14 kali 20 ya. Seperti perkalian kemarin, perkalian desimal kita kalikan, lalu hitung di belakang koma ada 2, maka hasilnya 62,80 ya. Oke. Kemudian kita akan membagi-bagi lingkaran ya. Ini seperti ini. Satu lingkaran dibagi 4, maka setiap bagiannya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kita pisahkan, yang 1/4 kita angkat ke sini, ini dia. Nah, 1/4 dengan 1/4 menjadi 2/4 atau setengah lingkaran. Kita pindahkan, ini dia. Kemudian 1/4, 1/4, 1/4 ada 3. Kita pindahkan, ini dia. Maka kita cari nanti tiap bagian ini berapakah kelilingnya ya. Berapa keliling lingkaran ini. Oke, baik. Kita lihat yang A. Gambar di samping ini adalah 1/4 lingkaran ya. Maka luasnya kelilingnya bagaimana? Maka kelilingnya adalah 1/4 VD. Ingat, keliling V kali D. Ini dia. Maka 1/4 V kali D itu untuk lengkungan ini. Kalau kita keliling berarti tepi-tepinya ini ikut dihitung ya. Seperti kalau Ibu suruh kamu lari lapangan kan dikelilingi, berarti pinggirannya semua diinjak. Ini juga nih ya. Jadi keliling itu tepi. Jadi 1/4 lengkungan ini berarti 1/4 kali V kali D. Ini dia. Nah, kemudian ditambah R, ditambah R. Nah, 1/4 Ibu buat dibagi 4 ya. Jadi V kali D dibagi 4. Ini adalah untuk lengkungan ini. Kemudian setelah dicari ini, lalu ke sini R ditambahkan, lalu ke sini lagi R, maka dapat kelilingnya ya. Oke, contohnya nih, hitunglah keliling bangun ini. Nah, seperti yang tadi, kita harus lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah R. Dari mana kita tahu ini R? Karena ini adalah pusat lingkaran ya. Jadi garis dari pusat ke sisi lingkaran adalah R. Maka ini adalah R ya. R-nya 350 cm. Nah, 350 kelipatan 7 bukan? Iya, yaitu 35 ya. Berarti pi yang kita pakai nanti adalah 22/7 ya. Kemudian rumus keliling adalah pi kali D. Di sini R. Maka cari dulu D-nya, yaitu 2 kali R. 2 kali 350 sama dengan 700. Maka kita hitunglah keliling. Setelah dapat
diameternya, sudah mengetahui yang dipakai pi yang mana, baru kita ini. Jadi gitu ya kalau mengerjakannya. Setelah kita lihat apa yang diketahui, dua harus dipikirkan dulu, yang diketahui R atau D. Kemudian setelah dilihat ini, tentukan pi-nya, apa yang dipakai, 2/7 atau 3,14. Jadi dua itu harus diingat ya. Jadi R, D, pi itu harus diingat. Nah sekarang kita cari ya, kelilingnya berapa. Tadi udah dapat D, ini dia 350, 700. Sudah tahu pi karena ini kelipatan 7, maka kita buat 22/7 kali 700. Ini saling membagi seperti tadi, 7 dibagi 7 1, 700 dibagi 7 100. Saling membagi itu apa sih? Yaitu membagi dengan FPB ya, tetap ke sana harus diingat ya. Maka tinggallah 22 kali 100. Ini dia 2200 dibagi 4 tambah 350 tambah 350 sama dengan 550 ditambah 350 tambah 350 sama dengan 1250. Oke. Nah, berikutnya. Nih, gambar yang kedua tadi yang setengah lingkaran, ini dia. Nah, ini setengah lingkaran. Yang setengah itu artinya yang ini nih, lengkungan ini yang merah ini. Maka kelilingnya ini adalah setengah kali keliling lingkaran ya. Jadi setengah kali VD, ini dia, V kali D. VD atau P kali D itu sama dengan VD ya, sama itu. Kemudian ditambah diameter. Jadi yang setengah ini, nah kemudian ditambah ini karena untuk mengelilinginya. Ya ini diameter. Ini busur ini tadi kita hitung atau lengkungan ini. Nah, kita lihat contohnya. Nah, itulah keliling bangun di samping ini. Kita lihat. Biasanya kalau setengah lingkaran itu yang diketahui adalah diameter ya, diameter. Tapi kalaupun dibuat hanya dari sini kemari garisnya, tetap dicari dulu diameter. Nah, ini 21 ini adalah diameter. Dari mana kita tahu? Dari tanda ini nih, tanda garis ini nih ya. Jadi ini 21 adalah diameter. Ini dia. Nah, kita lihat angka ini. Kelipatan 7 bukan? Iya. Kalau demikian, apa yang kita pikirkan? Pi-nya. Berarti pi dipakai berapa? 22/7. Karena ini kelipatan 7. Lalu kita buat K sama dengan 22/7 dikali 21 bagi 2 karena setengah lingkaran. Ditambah 21 lagi. Oke. Sama dengan ini saling membagi. Dapat 3 di sini 1 ya. Jadi 22 kali 3 66 dibagi 2 tambah 21. Sebenarnya 33 tambah 21 sama dengan 54. Ibu minta kalau mengerjakan yang belum selesai dikerjakan tetap ditulis seperti ini ya. Jangan sepotong-sepotong dikerjakan. Akhirnya ini nanti lupa. Tetap ditulis seperti yang Ibu buat ini. Oke? Nah, berikutnya adalah bagian yang 3/4. 3/4 lingkaran. Ini tadi seperempatnya ini, seperempat ini, seperempat ini. Yang seperempat kita hilangkan karena udah dihitung tadi. Nah, gambarnya seperti ini. Kita cari kelilingnya. Karena ini 3/4 lingkaran atau lengkungan, maka keliling ini yang hitam ini adalah 3/4 kali V kali D. Ya, 3/4 dari satu lingkaran V kali D. Ditambah R, ini R. Yang merah titik-titik ini ya, ini R. Jadi ditambah R ada 2 R-nya ya. Nah, jadi 3/4 kali V kali D kali tambah R itu kelilingnya. Kita lihat contoh nih. Nah, hitunglah keliling bangun ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah angka pada bangun itu, angka 21. Nah, angka 21 ini jari-jari atau diameter? Jari-jari, karena dari titik pusat sampai sisi. Maka dia R. Nah, ada 3/4 bagian.
Kemudian angka ini kelipatan 7 atau bukan? Ya, berarti pi nanti kita pakai 22/7. Nah, rumus keliling adalah V kali D. Nggak ada D di sini. Maka dicari seperti tadi. D itu 2 kali R. Maka 2 kali 21, 42. Setelah udah tahu pi, udah tahu D, kita carilah kelilingnya dengan rumus ini tadi. Jadi 3/4 dikali 22/7 dikali 42 ditambah 21 tambah 21. Ya. Jadi 7 dengan 42 kita buat saling membagi. Ya. Ini dibagi 7. Kemudian 42 bagi 7 dapat 6. Maka 3/4 tetap kita tulis, jangan dihilangkan. Kita selesaikan nih, 22 kali 6. Ini dia. Kemudian tambah 21, tambah 21. Harus ditulis langkahnya dengan jelas supaya benar. Itu matematika itu jangan malas menulis ya. Supaya benar. Lalu kita selesaikan lagi satu persatu. 3/4, 22 kali 6. Itu 132. Ini dia. Tambah 21, tambah 21. Nah, 4 dengan 132 kita buat saling membagi. Dapatlah 33. Maka tinggallah 3 kali 33. Ini dia. Ditambah 21 cm tambah 21 cm. 3 kali 33, 99. Ini dia. Tambah 21, tambah 21. Maka kelilingnya 141. Mudah ya. Nah, caranya itu tadi ya. Kamu harus ingat mencari kelilingnya adalah V kali D. Setelah itu, lihat yang diketahui pada bangun itu, apakah jari-jari atau diameter. Jika diketahui jari-jari, harus ditentukan dulu diameternya dengan dikalikan 2. Kemudian kita lihat lagi V. Berapa yang dipakai? Apakah 22/7? Apakah 3,14? Itu tergantung pada jari-jari atau diameter tadi, apakah kelipatan 7 atau bukan. Itu aja kuncinya, gampang ya. Nanti perhatikan semua ya. Nanti catat semua dengan rapi seperti susunan yang Ibu buat. Oke semuanya, tulis yang rapi anakku ya. Oke, dadah.